정확도가 있었다면 정확도가 좀 떨어지다 보니까 빅토리아 선수가 좀 떨어지기도 했고요. チャンネル登録お願いします。 잘하면 잘할수록 자신 Lee So-young dalam sorotan. Gaji selangit, performa meredup krisis yang melanda IBK Altos semakin menjadi perhatian. Dan salah satu pemain yang paling disorot adalah Lee So-young. Pemain berusia 29 tahun ini menerima gaji 700 juta won, menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di V-League. Namun, hingga saat ini, performanya masih jauh dari harapan dan kritik terhadapnya semakin tajam, terutama setelah kekalahan 0-3 dari GS Caltex. Dalam pertandingan tersebut, Lee So-young hanya mampu mencetak 3 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 16,67%. Sebagai pemain senior yang seharusnya menjadi tulang punggung tim, statistik ini sangat mengecewakan. Pelatih Kim Ho-cheol pun tak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Dalam wawancara setelah pertandingan, Kim Ho-cheol secara terbuka menyuarakan ketidakpuasannya. GS Caltex bermain sangat baik hari ini, terutama setelah An Hae-jin masuk dan mengubah ritme permainan mereka. Tapi di sisi kami ada banyak masalah, khususnya di sektor ofensif. Ketika pemain andalan Anda tidak bisa mencetak angka seperti yang diharapkan, tentu itu menjadi masalah besar, ujarnya. Kurangnya kontribusi pemain senior. Selain Lee So-young, 2 pemain senior lainnya, Hwang Min-kyung 450 juta won dan Yuk Seo-young 110 juta won, juga tampil di bawah standar. Hwang bahkan tidak mampu mencetak 1 pun poin dalam pertandingan ini, sementara Yuk Seo-young hanya mencatat 4 poin dengan tingkat keberhasilan 23,08%. 3 pemain ini secara total hanya mencetak 7 poin dengan efisiensi ofensif minus 15,38%, menunjukkan betapa lemahnya lini serang IBK saat ini. Jika pemain utama kita tidak bisa mencetak lebih dari 10 poin dalam satu pertandingan, maka kita tidak bisa berharap menang, lanjut Kim Ho-cheol. Victoria, pemain asing IBK, bukan tipe pemain yang bisa bermain licik seperti Silva dari JS Caltex. Dia lebih mengandalkan kekuatan, tapi tanpa dukungan yang cukup, dia tidak bisa berbuat banyak. Masalah di posisi setter. Selain lini serang yang tumpul, IBK juga menghadapi krisis di posisi setter. Cheon Sin-tong, setter muda yang diharapkan bisa membawa perubahan, harus kembali ke Tiongkok karena cedera. Akibatnya, IBK terpaksa mengandalkan Kim Ha-kyung, Kim Yun-woo, dan Choi Yeon-jin secara bergantian, namun belum ada yang mampu mengatur permainan dengan baik. Kami berada dalam situasi yang sulit. Sekarang bukan waktunya mencari siapa yang salah, tapi kami harus percaya pada pemain yang ada dan mencoba bangkit, kata Kim Ho-cheol dengan nada tegas. Adapun harapan Kim Ho-cheol untuk sisa musim, dengan hanya 6 poin dari 9 pertandingan terakhir, peluang IBK untuk masuk ke babak spring volleyball semakin tipis. Pelatih Kim Ho-cheol berharap para pemain senior, terutama Lee So-young, bisa segera menemukan performa terbaiknya sebelum semuanya terlambat. Musim masih belum berakhir, kami harus tetap berusaha dan mencari solusi. Saya harap para pemain senior bisa lebih bertanggung jawab dan menunjukkan kepemimpinan di saat-saat sulit seperti ini, pungkasnya. Dengan tekanan yang semakin besar, IBK harus segera bangkit jika tidak ingin musim ini berakhir dengan kekecewaan besar. Sena tahu bahwa Lee So-young adalah pemain yang sangat berpengalaman, tetapi kita tidak bisa terus menunggu. Tim ini butuh pemimpin, seseorang yang bisa mengangkat moral saat tim sedang terpuruk. Jika pemain kunci kita tidak bisa mencetak angka dengan stabil, kita akan terus mengalami hasil buruk, ujar Kim Ho-cheol setelah pertandingan. Mengapa performa Lee So-young menurun? 1. Cedera dan kebugaran fisik. Lee So-young sempat mengalami masalah kebugaran pada awal musim yang memengaruhi ritme permainannya. Meski sudah kembali bermain penuh, tampaknya dia masih belum mencapai kondisi terbaiknya. Kurangnya dukungan di lapangan IBK Altos menghadapi masalah besar di posisi setter setelah Cheon Sin-tong kembali ke Tiongkok karena cedera. Rotasi setter yang tidak stabil membuat serangan IBK kurang bervariasi dan Lee So-young tidak mendapatkan bola yang ideal untuk menyerang. 3.
tekanan dan beban ekspektasi. Dengan gaji yang besar, tekanan untuk tampil maksimal selalu menghantui Lee So-young. Jika dia tidak segera bangkit, kritik akan semakin tajam, dan statusnya sebagai pemain andalan tim bisa dipertanyakan. Lalu apa langkah selanjutnya? Pelatih Kim Ho-cheol menegaskan bahwa timnya masih memiliki peluang untuk bangkit, tetapi semua pemain, terutama Lee So-young, harus segera menunjukkan perubahan. Kami tidak bisa terus menunggu pemain untuk menemukan performa terbaiknya. Musim ini berjalan cepat dan kami butuh solusi sekarang. Jika tidak ada perubahan, kami harus mempertimbangkan opsi lain, kata Kim dengan nada serius. Jika performa Lee So-young tidak segera membaik, bukan tidak mungkin menit bermainnya akan dikurangi atau bahkan posisinya di tim inti terancam. Dengan kompetisi yang semakin ketat, IBK Altos tidak bisa lagi mengandalkan nama besar tanpa kontribusi nyata di lapangan. Kini, semua mata tertuju pada Lee So-young. Akankah dia menjawab kritik dengan performa gemilang atau justru semakin terpuruk di bawah tekanan? Jawaban itu akan terlihat di pertandingan-pertandingan berikutnya. Lee So-young beralih ke libero, pilihan terakhir atau solusi cerdas. Dengan performa menyerangnya yang terus menurun, muncul spekulasi bahwa Lee So-young mungkin akan dialihkan ke peran libero untuk menyelamatkan kontribusinya di tim IBK Altos. Beberapa analis bola voli dan bahkan pelatih Kim Ho-cheol dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi ini sebagai langkah darurat untuk mengoptimalkan peran pemain yang menerima gaji 700 juta won tersebut. Mengapa Lee So-young dipertimbangkan sebagai libero? 1. Statistik serangan yang mengecewakan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Lee So-young gagal memberikan dampak yang signifikan dalam serangan. Contohnya, dalam kekalahan 0-3 melawan GS Caltex, ia hanya mencetak 3 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 16,67%. Angka yang sangat rendah untuk seorang outside hitter utama. 2. Kelebihan dalam pertahanan dan receive. Meski serangannya menurun, Lee So-young tetap memiliki kemampuan bertahan dan receive yang solid. Dalam beberapa musim terakhir, ia dikenal sebagai salah satu outside hitter yang cukup stabil dalam menerima servis dan bertahan di back row. Dengan performa menyerang yang menurun, memanfaatkan kemampuannya sebagai libero bisa menjadi alternatif. Ketiga krisis di lini belakang IBK Altos saat ini, IBK Altos juga menghadapi masalah dalam pertahanan dan penerimaan bola pertama. Jika Lee So-young ditempatkan sebagai libero, dia bisa membantu memperbaiki lini belakang dan memberikan kesempatan bagi pemain lain yang lebih produktif dalam menyerang untuk mengisi posisinya sebagai outside hitter. Harapan Kim Ho-cheol untuk Lee So-young, kami butuh dia bangkit. Pelatih Kim Ho-cheol tampaknya masih menaruh kepercayaan pada Lee So-young, meskipun performa pemain senior IBK Altos itu belum memenuhi ekspektasi musim ini.